Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat warga Garden City, Priuk, Tangerang, Banten berekreasi. Danau rawan banjir yang ada di pemukiman mereka disulap menjadi lokasi wisata yang berkonsep budidaya ikan dengan sistem keramba apung yang menghasilkan cuan untuk warga di sekitarnya. Iya, dan jelasnya tidak hanya jalan-jalan aja ya, mengisi waktu akhir pekan ini juga bisa dilakukan dengan berwisata sambil belajar. Di Cikole, Lembang, Jawa Barat, pengunjung diajak ngopi luwak sambil berwisata edukasi, melihat proses pembuatan biji kopi luwak langsung di penangkaran hewan luwaknya. Seperti apa? Berikut informasi yang kami hadirkan. Kenikmatan dan kepopuleran kopi luwak sudah tak diragukan lagi. Tingginya konsumsi salah satu kopi termahal di dunia ini berpengaruh pada populasi luwak itu sendiri. Di Cikole, Lembang, Jawa Barat, sebuah penangkaran luwak yang menawarkan wisata edukasi kepada para pengunjung kembali dibuka usai status PPKM wilayah Bandung berada di level 3 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tidak hanya menikmati kopinya, di sini pengunjung juga bisa melihat langsung proses penangkaran hewan nokturnal ini. Ternyata di sini bukan cuma ada kopinya aja, tapi di sini ada edukasinya juga. Lumayan sih buat bonus ya. Kebetulan saya bawa anak gitu. Jadi setiap harinya, luwak diberi 1 kilogram pisang dan pepaya yang telah matang. Sedangkan biji kopi diberikan seminggu 2 kali sebagai cemilan hewan bernama latin Paradoxurus hermaphroditus ini. Biji kopi yang dikonsumsi pun harus yang berkualitas, berjenis Arabica. Dalam proses pencernaan luwak, terdapat jenis enzim yang mampu menurunkan kadar kafein asam dan lemak dalam biji kopi. Maka dari itu, kopi luwak aman dikonsumsi bagi penderita mah, jantung, dan juga lambung. Nah, kalau yang sudah sumpek sama suasana hiruk-pikuk perkotaan, kawasan wisata Citengah, Sumedang, Jawa Barat ini bisa jadi pilihan Anda. Tempat wisata Eco Green Park ini menawarkan udara segar dengan hamparan kebun teh dan danau buatan yang dijamin dapat memanjakan mata lelah Anda. Di sini pengunjung dapat bersantai menikmati suasana alam khas pegunungan dengan berpiknik, menaiki perahu kecil, hingga bersuah foto bersama. Meski mulai kembali dipadati pengunjung usai status PPKM wilayah Sumedang diturunkan ke level 3, pihak pengelola tetap menerapkan protokol yang ketat kepada pengunjung yang datang. Selain itu, pihaknya juga memberikan batasan untuk para pengunjung, yaitu 50% dari kapasitas yang dapat masuk ke lokasi wisata. Memutar otak di tengah kondisi ekonomi dalam masa pandemi, warga perumahan Garden City, Kelurahan Gebang Raya, Priuk, Tangerang, Banten menyulap danau rawan banjir menjadi lokasi wisata buatan yang tidak hanya menarik, namun juga bisa menghasilkan cuan bagi warga sekitar. Berdiri sejak September tahun lalu, lokasi wisata dengan konsep budidaya ikan dengan sistem keramba ini kini sudah memiliki lebih dari 180 keramba dan menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah. Awalnya iseng-iseng, artinya iseng-iseng itu di saat kita pandemi ya, terutama kita pandemi, sering ngumpul, kita iseng-iseng, gimana kalau danau ini kita manfaatkan. Artinya kita bikin keramba, hasil dari budidaya tadi ya kita jual, ada yang ketengkulak, sebagian kita olah. Kampung wisata keramba ini diharapkan bisa menjadi destinasi wisata baru Kota Tangerang yang dapat mendongkrak ekonomi warga, terlebih di masa pandemi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sebuah rumah di Kabupaten Malang, Jawa Timur menarik perhatian warga. Rumah tersebut memiliki bentuk pagar yang unik karena dipercantik dengan kolam ikan koi. Ya, warga yang melintas sering berhenti sejenak untuk melihat keindahan aneka koleksi ikan koi yang ada di pagar tersebut. Seorang warga perumahan Tirtasari, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang bernama Farid Prima memiliki ide kreatif. Pria yang akrab disapa Cece ini menyulap pagar rumahnya menjadi kolam kaca berisi ikan koi berwarna-warni. Ada 150 ekor ikan koi yang mengisi pagar kaca sepanjang 16 meter dan lebar 1 meter ini. Harga ikan koi pun bervariasi mulai dari Rp350.000 hingga Rp5 juta per ekornya. Kreativitas JJ ini banyak mengundang perhatian warga.
Apalagi setelah pagar kolam koi ini menjadi viral usai diunggah ke media sosial. Salah satunya Budi Santosa. Penggemar ikan koi ini bahkan mengajak istri dan cucunya hanya untuk sekedar melihat ikan koi di pagar rumah milik JJ. Nggak ada yang seperti ini. Selama saya seneng ikan ini, ya cuma di sini yang pagar rumahnya ada akuarium. Ada ide untuk buat di rumah, Pak? Waduh, biayanya ya lumayan. Mungkin belum ada gitu. JJ memang menyukai ikan koi. Sejak 1,5 tahun lalu, hobi memelihara ikan koi ini berkembang menjadi usaha budidaya ikan koi. JJ memilih ikan koi lokal lantaran kualitas dan keindahannya tak kalah dari koi impor. Ide membuat pagar rumah dengan kolam ikan ini bermula dari keinginan JJ membuat kolam koi dengan konsep berbeda. Jika selama ini kolam ikan koi miliknya hanya bisa dilihat dari atas, JJ berharap jika diubah ke bentuk pagar, keindahan ikan bisa dinikmati dari sudut berbeda. Awalnya adalah karena saya punya kolam yang view-nya koi dari atas, saya kepingin membuat view koi itu dari samping. Makanya saya kombinasikan antara pagar sama kolam. Pokoknya intinya saya bikin ini, kalau orang lewat itu bisa sama-sama menikmati. Senang juga kan kalau ada kolam seperti ini. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, JJ harus rela merogoh uang dari kantongnya hingga 50 juta rupiah. Namun, JJ merasa jumlah uang yang ia keluarkan sebanding dengan kepuasan batin yang ia peroleh. Abdul Malik, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Prihatin dengan keberadaan sampah plastik, seorang pemuda di Surabaya, Jawa Timur berinovasi dengan memodifikasi sepeda. Ya, karena sepeda ini dimodifikasi agar bisa menyapu sampah-sampah botol plastik yang berserakan. Seperti apa? Kita lihat informasinya. Sepeda pemungut botol bekas kreasi Ahmad Tria Sanusi, mahasiswa program studi manufaktur Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sepeda roda 3 yang mirip beca ini mampu memungut botol-botol plastik yang berserakan di jalan. Adalah alat sapu sampah yang saya bikinnya ini saat itu mengambil proyek akhir, kemudian menemukan ide dan juga waktu itu pada awal pandemi. Jadi saya kombinasikan melihat orang yang bersepeda, kemudian gimana sih caranya bersepeda supaya sekalian untuk menyapu sampah. Pembuatannya yaitu sekitar 6 bulan. Rangka bagian depan sepeda ia modifikasi untuk tempat sapu sekaligus tempat penampung sampah menggunakan besi hollow. Untuk sapunya memanfaatkan putaran roda yang terhubung dengan 3 poros. Sapu bekerja menyesuaikan dengan kecepatan mengayuh pada sepeda. Semakin kencang menggoes, maka semakin cepat pula sapu berputar. Butuh waktu 6 bulan untuk menciptakan sepeda penyapu ini. Kini Tria dibantu rekannya dan dosen pembimbing mencoba mengembangkan sepeda penyapu yang lebih ringan dan bisa mengangkut beragam jenis sampah. Wibroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Dan masih soal sampah, demi memudahkan konsumen, beberapa produk makanan dikemas dalam kantong kecil atau mungkin yang kita kenal saset ya, Len? Iya, betul sekali. Namun dibalik kepraktisannya, saset ini termasuk salah satu sampah yang lama terurai. Sebuah inovasi dibuat agar bungkusan kecil ini bisa semakin ramah lingkungan adalah dengan cara membuatnya dari bahan rumput laut. Seperti apa kira-kira? Kita hadirkan informasinya untuk Anda. Kemasan saset seperti ini memang praktis dan juga ekonomis karena dibuat untuk satu porsi seperti ini bisa langsung dibuang, tapi dibalik kemudahannya itu ternyata sampah kemasan saset ini bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, bahkan tidak bisa terurai hingga ratusan tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga.
Jika dilihat berdasarkan jenisnya, sampah plastik berada di urutan kedua sebesar 17% setelah sampah makanan. Bahannya yang ringan, harganya murah dan praktis menjadi pilihan utama produsen untuk mengemas produknya dengan kemasan kecil atau dikenal dengan sebutan saset. Di antara banyak kelebihannya, kekurangan material plastik ini sayangnya adalah tidak mudah hancur karena terbuat dari minyak bumi melalui proses polimerisasi ikatan kimia sehingga dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk mengurainya. Beragam inovasi pun dilakukan agar masalah sampah kemasan ini bisa teratasi di masa akan datang. Salah satunya dengan kemasan pengganti yang dibuat dari rumput laut. Dan yang menarik, kemasan ini langsung dapat dikonsumsi. Nah, Mas David mana nih kemasan saset yang bisa diganti dengan rumput laut nih ya? Iya, ya jadi ini ada salah satu contohnya. Kemarinnya itu menggunakan untuk packaging kopi. Saset kopi. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ini bisa langsung diseduh ya? Bisa, jadi bisa langsung dituangin ke air panas, nanti langsung diseduh. Oke. Larut dengan si packaging. Aromanya aja udah langsung kecium kopinya nih ya. Kalau dari warna, ini bisa dilihat bahwa memang tidak ada perubahan warna sama sekali. Dari aroma juga tidak ada tambahan aroma. Sekarang kalau dari rasa, saya coba ya. Boleh. Kira-kira ada perubahan rasa gak ya? Nggak ada sama sekali ya, nggak ada tambahan ya. Semuanya langsung melarut di air panas tadi. Wah. Tak hanya menjadi lembaran pengganti untuk minuman instan, kemasan rumput laut ini juga bisa untuk bumbu mie instan. Bahkan bisa dibentuk menjadi gelas yang bisa dimakan. Semuanya sudah memperoleh sertifikat halal dan diproduksi sesuai standar kebersihan dan keamanan Badan Pangan WHO. Ya, jadi kemasan untuk menggunakan rumput laut itu sendiri sangat aman untuk isinya karena memang rumput laut juga banyak digunakan untuk makanan ya. Dan juga proses pengolahan dari rumput laut ini menjadi kemasan itu sudah mengikuti standar makanan juga. Jadi itu aman untuk dikonsumsi dan pastinya aman untuk lingkungan. Hadirnya inovasi kemasan dengan bahan non-plastik sesungguhnya bisa berperan menjawab tantangan untuk beralih dari kemasan plastik di masa akan datang.